Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat APT Baidi Mulyanto S.Fram MH selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Perundang-undangan, serta tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Putri Ina Puspitasari dengan NIM 421200033 akan sedikit menjelaskan tentang perjanjian. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 menjelaskan bahwa perjanjian diartikan sebagai perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan perjanjian, yaitu menurut Prof. Sudikno Mertokusumo mengartikan yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat di antara dua pihak, atau untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang. Beda dengan pendapat dari Wierjono Rodjodikoro yang mengemukakan pengertian perjanjian yang lebih luas. Menurutnya, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. Jenis-jenis perjanjian. Yang pertama, timbal balik dan sepihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak, misalnya jual beli. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak, misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan, dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Yang kedua, percuma dan dengan atas hak yang membebani. Perjanjian percuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya, hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas hak yang membebani adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi terkait langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contoh perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga. Yang ketiga, bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas. Misalnya, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan pertanggungan. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas. Yang keempat, kebendaan dan obligator. Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian untuk menyerahkan hak kebendaan, sedangkan perjanjian obligator yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak, misalnya jual beli. Yang kelima, ada konsensual dan real. Perjanjian konsensual yaitu adanya kata sepakat saja antara para pihak sudah cukup untuk timbulnya suatu perjanjian. Contoh, perjanjian jual beli. Sedangkan perjanjian real yaitu perjanjian baru terjadi apabila barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Tidak hanya sepakat,
tapi juga barangnya diserahkan. Contoh, perjanjian penitipan barang dan perjanjian jual beli tanah. Unsur-unsur perjanjian. Rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang atau pihak kepada satu atau lebih orang atau pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Apabila diperhatikan kembali, perumusan perjanjian dapat disimpulkan unsur perjanjian yang meliputi sebagai berikut. Adanya kaidah hukum, subjek hukum, adanya prestasi, adanya sepakat, dan akibat hukum. Asas-asas hukum perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Asas ini memandang bahwa para pihak yang hendak membuat perjanjian bebas untuk menentukan bentuk perjanjian, apakah lisan atau tertulis, dan para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat sepanjang prestasi yang wajib dilakukan oleh para pihak tidak bertentangan atau melawan dengan ketertiban umum dan undang-undang yang berlaku, sebagaimana yang termaksud dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan dalam berkontrak ini adalah bentuk perwujudan dari kehendak yang bebas dan mendukung hak asasi manusia. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerjasama antara apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek bukanlah tanpa batas. Dalam berbagai segi kontrak yang dibuat, terdapat pembatasan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan, tetapi di segi yang lain terdapat kebebasan untuk memilih menutup atau tidak menutup perjanjian. Dengan banyaknya pembatasan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan memberikan gambaran lain bahwa dalam perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek tidak semata berisi kepentingan para pihak yang membuat perjanjian, akan tetapi berisi pula kepentingan masyarakat secara luas yang harus diakomodasi dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, kontrak yang sah tidak hanya adil bagi para pihak, tetapi juga adil bagi masyarakat luas. Yang kedua, asas konsensualisme. Pada pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperlihatkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Maksudnya di sini adalah adanya kehendak dan pernyataan sepakat dari kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian pada umumnya tidak harus diadakan secara formal, akan tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, azas kepastian hukum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1338 menjelaskan mengenai azas ini, yang mana semua perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Azas ini
memandang bahwa suatu perjanjian memiliki kepastian hukum berkaitan dengan akibat dari perjanjian tersebut, pihak ketiga, hakim, dan lain-lain. Harus menghormati substansi perjanjian dan tidak boleh melakukan intervensi. Artinya, mereka tidak dapat mencampuri isi perjanjian yang telah ditetapkan. Akan tetapi, apabila perjanjian tersebut dibuat secara tidak sah, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum dan tidak lagi mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Yang keempat, azas itikat baik. Azas ini memandang bahwa pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak didasarkan pada kepercayaan dan kemauan yang baik dan memenuhi rasa keadilan serta tidak melanggar kepatutan dan kesusilaan. Itikat baik tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu subjektif dan objektif. Itikat baik subjektif berkaitan dengan sikap dan tingkah laku subjek perjanjian secara nyata, sedangkan itikat baik objektif memandang bahwa dalam melaksanakan perjanjian, para pihak harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan keadilan. Azas ini termaksud dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itikat baik tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu subjektif dan objektif. Itikat baik subjektif adalah itikat yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi yang didasarkan pada kejujuran pada pihak yang melakukan negosiasi. Sedangkan itikat baik objektif mengacu pada isi perjanjian yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian. Kewajiban dan hak para pihak tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan keadilan. Dan yang kelima, ada asas kepribadian. Asas personalia atau asas kepribadian di sini menjelaskan bahwa umumnya seseorang tidak dapat membuat perjanjian atas nama sendiri dan kapasitasnya sebagai individu. Apabila itu terjadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri saja, sebagaimana yang termaksud dalam pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian hanya dapat mengikat kepada para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dan tidak akan pernah mengikat pihak lain di luar pengadaan dan perjanjian tersebut. Syarat sah perjanjian. Dalam membuat suatu perjanjian, dalam hal ini sewa-menyewa haruslah dibuat secara sah supaya dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Mengenai apa saja yang membuat suatu perjanjian menjadi sah, telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ketiga, bab kedua, bagian kedua, tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, pasal 1320, yaitu untuk sahnya suatu perjanjian memerlukan 4 syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
yang ketiga, suatu hal tertentu, dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Dari 4 syarat-syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengelompokan yang dibagi menjadi dua berdasarkan akibat yang terjadi apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Yang pertama, syarat subjektif. Syarat subjektif dapat diartikan sebagai syarat yang mana memiliki keterkaitan dengan subjek atau orang yang membuat suatu perjanjian. Terdapat dua unsur dalam syarat subjektif ini, yaitu adanya kata sepakat antara mereka yang mengikatkan diri dari adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian. Apabila syarat subjektif ini tidak dapat terpenuhi dalam perjanjian sewa-menyewa, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Tetapi apabila perjanjian tersebut tetap tidak dibatalkan oleh pihak yang berhak meminta membatalkan, maka perjanjian tersebut tetap berlangsung dan mengikat para pihak. Yang kedua, syarat objektif. Syarat objektif dapat diartikan sebagai syarat yang mana memiliki keterkaitan dengan objek atau isi dari perikatan tersebut. Terdapat dua unsur dalam syarat subjektif ini, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat objektif ini tidak dapat terpenuhi dalam perjanjian sewa-menyewa, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Maksud dari tidak sah dan batal demi hukum di sini adalah suatu perikatan yang sejak awal dianggap tidak pernah ada, sehingga keinginan para pihak yang mengadakan suatu perikatan tidak terlaksana atau gagal. Pasal 1335 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau suatu perjanjian yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum. Dalam pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab yang terlarang adalah apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Ada sedikit penambahan materi dari perjanjian ini, yaitu macam-macam perjanjian. Macam-macam perjanjian sebenarnya tergantung dari munculnya perjanjian itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat bermacam-macam perjanjian, yaitu yang pertama, perjanjian untuk memberikan sesuatu. Mengenai perjanjian untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak menggambarkan secara sempurna
Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan dalam tiap-tiap perjanjian untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan. Yang kedua, ada perjanjian untuk membuat sesuatu. Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan perjanjian. Dari wujud prestasi di sini adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya, melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau patung, dan sebagainya. Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tiap-tiap perikatan untuk membuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Apabila si beruntung tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya, memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Yang ketiga, perjanjian untuk tidak membuat sesuatu. Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi, wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan, misalnya tidak melakukan perbuatan pada ruangan yang diperjanjikan. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1242 KUH Perdata, jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun tidak yang berbuat perlawanan dengan perjanjian karena pelanggaran itu dan karena itu pun saja, maka wajiblah ia terhadap penggantian biaya rugi dan bunga. Selanjutnya ada wan prestasi. Wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wan prestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wan prestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wan prestasi tersebut. Perjanjian kerjasama. Di dalam hukum, perjanjian sebenarnya tidak diatur secara khusus di dalam KUH Perdata tentang perjanjian kerjasama, tetapi perjanjian kerjasama bisa dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang sebagaimana pengertian kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, kewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum. Dalam KUH Perdata, ketentuan mengenai asas kebebasan berkontrak dan dapat dijumpai dalam pasal 1338
ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Subked Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata tersebut seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa saja yang dinamakan ketertiban umum dan kesusilaan. Istilah semua di dalamnya tergantung asas partage autonomy, freedom of contract, beginsel van de contract, vrijheid, menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk penuangan ke dalam bentuk kontrak standar. Konsep perjanjian kerjasama. Sebelum mengemukakan konsep perjanjian kerjasama, maka terlebih dahulu akan diuraikan apa saja yang dimaksud dengan perjanjian. Dalam praktik kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum atau orang atau badan hukum mengenai suatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum yang sebagaimana dimaksudkan pada pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, suatu perjanjian dapat dikatakan sah berlakunya ketika sudah masuk di dalam syarat sahnya suatu perjanjian terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. Berakhirnya perjanjian. Terpenuhinya prestasi dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian. Selain itu, berakhirnya perjanjian juga dapat terjadi akibat adanya pembatalan berdasarkan prestasi. Mengenai berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi apabila ditentukan oleh undang-undang mengenai batas berlakunya, ditentukan oleh para pihak atau undang-undang menentukan terjadinya suatu peristiwa tertentu, maka perjanjian akan dihapus. Pernyataan penghentian persetujuan oleh para pihak dalam perjanjian yang dimaksud. Pernyataan berakhirnya suatu perjanjian harus ada pada perjanjian yang sifatnya sementara. Karena diputus oleh hakim, perjanjian tersebut tercapai dan dengan persetujuan kedua belah pihak. Sekian pembahasan materi tentang perjanjian dari saya. Apabila ada yang masih dibingungkan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.